Hai semua, assalamualaikum. Kali ini aku mau buat olahan dari gula merah, santan, dan juga tepung. Super simple, diaduk-aduk aja. Hasilnya banyak, bisa untuk ide jualan. Rasanya juga enak ya. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Langkah pertama, siapkan panci, kemudian masukkan gula merah atau gula Jawa sebanyak 180 gram. Untuk jumlah gula merah boleh sesuai selera. Kemudian masukkan 2 lembar daun pandan, garam 1/4 sendok teh, perasa vanila 1/4 sendok teh, dan santan sebanyak 800 ml. Untuk kekentalannya sedang aja ya, aku ambil dari 1 butir kelapa. Nah, ini kita nyalakan api kompornya, masak hingga mendidih. Harus terus diaduk seperti ini agar santannya nggak pecah. Setelah mendidih, matikan api kompor dan lanjut aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Kita sisihkan dulu dan tunggu hingga hangat. Sembari menunggu, kita siapin untuk bahan keringnya. Di sini sudah ada tepung tapioka sebanyak 150 gram, setara kurang lebih 15 sendok makan. Kemudian tepung terigu, aku pakai yang protein sedang sebanyak 200 gram, setara kurang lebih 20 sendok makan. Nah, diayak seperti ini dan lanjut diaduk rata. Oke, kalau udah rata, kita tuang santan yang udah hangat tadi ya. Dibagi menjadi 2 bagian, jadi agar tepungnya ini nggak bergerindil. Nah, seperti ini. Dan lanjut kita aduk rata. Nah, kalau udah rata, kita tuang sisa santannya. Agar warnanya lebih terang, ini aku tambahkan pewarna coklat. Opsional aja ya teman-teman, kalau misal nggak mau pakai pewarna makanan boleh di skip. Karena ini tadi aku gunakan gula merahnya yang nggak terlalu terang warnanya, jadi aku tambahkan. Oke, ini udah selesai untuk adonannya, jadi cukup diaduk-aduk aja. Untuk loyang, ini udah aku oles dengan minyak goreng ke seluruh permukaannya ya. Ke dindingnya juga. Untuk ukurannya aku pakai yang ukuran 20 x 20 cm. Kita tuang adonannya dan ini harus disaring karena udah pasti ada sisa-sisa dari gula merah dan ada tepung yang bergerindil. Kalau udah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan. Nah, ini akan kita kukus selama kurang lebih 40 menit menggunakan api sedang. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci yang harus dilapis serbet, itu penutupnya dilapis ya, agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Untuk panci yang aku gunakan nggak perlu dilapis lagi. Setelah kurang lebih 40 menit, buka penutup panci, ini hasilnya, kuenya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan tunggu hingga dingin. Selanjutnya kita buat untuk bahan balurannya. Di sini sudah ada campuran setengah butir kelapa parut setengah tua, kemudian garam setengah sendok teh, dan 1 lembar daun pandan. Untuk jumlah kelapa parut dan garam boleh disesuaikan dengan selera. Kita kukus sekitar 15 menit agar tidak mudah basi. Setelah kuenya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Jadi untuk jenis kue yang kita kukus seperti ini harus tunggu benar-benar dingin ya teman-teman. Karena kalau selagi hangat atau panas sudah pasti lengket. Dan kita lepaskan loyangnya. Lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya bebas, disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan jumlah yang ingin kita dapatkan.
Dan aku lebih saranin potong menggunakan pisau plastik ya teman-teman, atau spatula seperti ini, agar potongannya lebih rapi. Nah, kalau udah lanjut kita balurin di atas kelapa parut yang udah kita kukus tadi. Ini bisa disajikan tanpa kelapa parut atau pakai kelapa parut seperti ini. Disesuaikan aja ya. Nah, ini dia kue gula merahnya sudah jadi, langsung aja kita cobain. Ini aku ambil satu, aku coba belah, berasa ini teksturnya lembut, kenyal, gak keras sama sekali ya. Tercium bau harum dari gula merah dan juga santannya. Tuh, cobain, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, manis dan juga gurih. Buatnya mudah, pokoknya mantep banget, teman-teman wajib cobain di rumah. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.